Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Di video kali ini, aku bakal ngebahas tentang tenses. Nah, di bahasa Inggris sendiri, ada 16 tenses nih yang wajib kita hafal. Sekarang kita bahas yang simple-simple dulu. Mulai dari simple present, simple past, sama simple future. Sebelum kita ke tenses nih, pastiin dulu kita ngerti konsepsi tentang sentence atau kalimat. Nah, pertanyaannya sentence atau kalimat itu apa sih? Coba kita lihat contoh-contoh ini nih. Pertama mother, yang kedua beautiful girl, yang ketiga in a school. Nah, ternyata ketiga contoh tersebut bukan merupakan sebuah kalimat atau bukan sentence. Sekarang kita coba bandingin sama ketiga contoh yang ini nih. Ada I'm diligent, ada Emma is a doctor, dan I watch TV every night. Nah, ternyata ketiga contoh ini adalah sentence atau kalimat. Sekarang perbedaan tiga contoh yang di kiri sama tiga contoh yang di kanan tuh apa sih? Nah, ternyata ada syarat minimal nih untuk sesuatu menjadi sebuah kalimat. Ya, minimalnya harus ada subjek sama verb. Sekarang coba kita identifikasi mana yang jadi subjek, mana yang jadi verbnya. Nah, di contoh yang ketiga, I itu berlaku sebagai subjek, watch sebagai verb, dan TV sebagai objeknya. Takut lupa nih, subjek adalah yang melakukan sebuah pekerjaan. Siapa sih? I kan? Nah, si verb ini adalah pekerjaannya. Ngapain sih si I ini? Watch TV. Paham ya? Sekarang kita ke pembahasan verbs nih, atau kata kerja. Di bahasa Indonesia, kata kerja tuh ya gitu-gitu aja. Contoh deh. Ada Fuji menari kemarin dan Fuji menari setiap hari. Nah, kalau kita perhatiin, nggak ada yang spesial nih dari kata kerja di dua kalimat tersebut. Mau kemarin, mau setiap hari, tetap aja kata kerjanya menari. Nah, di bahasa Inggris, si verbs atau kata kerja ini, dia hobinya berubah-ubah nih. Ada yang ditambahin ed, ing, s, is, macam-macam. Nah, perubahannya berdasarkan apa? Biasanya berdasarkan waktu, time, masa lampau kah, masa sekarang, atau masa depan, gitu. Ataupun berdasarkan continuation, sudah selesaikah aktivitasnya, atau sedang berlangsung. Nah, yang gitu-gitu tuh. Kayak yang udah dijelasin ya, verbs atau kata kerja di bahasa Inggris itu macam-macam. Secara umum dibagi 5. Ada verb 1, verb 2, verb 3, verb ing, sama modifikasi dari verb 1. Sekarang kita ambil contoh kata work ya. Untuk verb satunya dia work, verb 2 dia tambah ed jadi worked, verb 3-nya masih sama, verb ing-nya working, dan ada tambahan nih untuk verb 1 dia tambah s atau es jadi works. Nah, semua perubahan ini akan kita pelajari di tenses ya, yang secara waktu dibagi 3. Ada present, past, sama future. Sekarang kita ke pembahasan intinya nih, tenses. Tadi udah dibilang ya ada 3 jenis. Ada present, ada past, sama future. Nah, masing-masing dibagi lagi nih ya. Ada simple, ada continuous ya, ada perfect, sama satu lagi perfect continuous. Kayak yang dibilang di awal, kita bahasnya yang simple-simple dulu. Ada simple present, simple past, sama simple future.
Nah, untuk present simple, dia punya rumus nih, subjek ditambah verb 1. Sekarang pertanyaannya, kapan dan dalam kondisi kayak gimana sih kita harus ngegunain simple present ini? Nah, misalkan ada sebuah pengandaian nih. Di kiri adalah past atau masa lalu, tengah masa sekarang, dan ke kanan itu masa depan atau future. Misalkan X adalah sebuah aktivitas. Nah, simple present ini dia nunjukin kalau ada sebuah aktivitas yang terjadi di masa lalu, di masa sekarang, dan di masa depan. Artinya apa? Aktivitas tersebut diulang-ulang gitu. Nah, kalau terjadi pengulangan, aktivitas tersebut adalah sebuah rutinitas gitu. Jadi kalau kita mau ngomongin rutinitas dalam bahasa Inggris, wajib pakai rumus present simple. Ya, subject plus verb 1. Contoh, I wake up at 5. Artinya saya bangun jam 5 pagi. Nah, ini udah jadi kebiasaan nih atau rutinitas. Mau kemarin, mau sekarang, mau besok bangunnya jam 5 gitu tetap. Contoh lagi, misalkan Sri wakes up at 5. Nah, si Sri ini dia bangun jam 5 nih. Udah jadi rutinitas dia gitu. Nah, tapi ada tambahannya nih. Di akhir kata kerja ada S-nya. Kenapa sih? Karena subjeknya orang ketiga tunggal, ya. Apa aja sih orang ketiga tunggal? Ada she, ada he, ada it gitu. Nah, Sri masuk ke mana dia? She ya, karena perempuan gitu. Sekarang fungsi kedua dari simple present adalah untuk menyatakan sebuah fakta. Contoh, sun rises in the east. Nah, semua orang udah tahu nih kalau matahari emang terbit dari timur gitu. Itu udah jadi sebuah fakta. Yang kedua ada simple past. Nah, dia punya rumus dasar nih, subjek ditambah verb 2. Fungsinya buat apa sih? Biasanya orang udah pada tahu nih kalau simple past tense ini buat ngomongin masa lalu. Jadi kalau dianalogikan X adalah sebuah aktivitas, simple past ini nunjukin kalau ada satu aktivitas yang terjadi di masa lalu. Nah, masa lalu itu kapan sih? Bisa setahun yang lalu, sebulan yang lalu, seminggu yang lalu, kemarin, sejam yang lalu, bahkan semenit yang lalu gitu. Jadi kalau mau ngomongin masa lalu, kita harus pakai simple past ini nih, ya, subjek ditambah verb 2. Nah, Sintis dia suka nonton drakor nih. Sekarang kenapa sih kata kerjanya pakai id? Karena aktivitas nontonnya terjadi di masa lalu. Dan udah ada keterangan jelas nih, yesterday, kemarin gitu kan. Kalau ada kasus kayak gini, aktivitas di masa lalu dan udah jelas nih kapan masa lalunya, kita wajib pakai simple past ini, subject plus verb 2 gitu. Contoh kedua, Entis went to Jakarta yesterday. Nah, ternyata verb 2 itu nggak selalu ditambahin id nih di belakangnya. Ada juga yang nggak beraturan. Contohnya kata went. Dia verb satunya go. Verb 2 jadi went. Bukan go terus jadi goed gitu kan. Itu salah kaprah. Sekarang yang terakhir nih, simple future. Nah, dia punya rumus subject plus will or shall plus verb 1. Nah, sekarang simple future. Simple future ini digunakan ketika kita mau ngomongin aktivitas yang akan terjadi di masa yang akan datang gitu. Aktivitas ini bisa yang udah direncanain sebelumnya
ataupun yang dadakan nih ya. Jadi kalau kita mau ngomongin masa depan, pakai nih rumus simple future. Contoh, I will visit my friend's house tomorrow. Nah, karena tomorrow ini adalah besok, masa depan, kita harus pakai simple future. Kalau tadi kita udah ngomongin caranya bikin kalimat positif, sekarang kita belajar cara bikin kalimat negatif. Coba kita review dikit ya. Simple present tadi punya rumus subject plus verb 1. Ini untuk kalimat positifnya. Contoh, I eat pizza. Nah, si I di sini dia berfungsi sebagai subjek dari sebuah kalimat yang melakukan sebuah pekerjaan. Dan eat di sini dia adalah verb atau kata kerjanya. Dan pizza sebagai objeknya. Sekarang gimana kalau kasusnya negative statement atau kalimat negatif? Gampang ya. Kita tinggal tambahin aja di antara subjek sama verb satunya don't atau doesn't. Coba kita buat si contoh yang tadi jadi kalimat negatif. Nah, di antara subjeknya adalah I dan it, verb, kita tambahin don't di tengah-tengahnya. Untuk she, he, dan it, mereka pasangannya doesn't. Jadi she doesn't eat pizza. Gitu. Sekarang past simple atau simple past. Rumusnya subject plus verb to untuk kalimat positif. Contohnya ini nih. Susan watched movies yesterday. Nah, kalau kita pengen bikin kalimat negatif, tinggal tambahin didn't. Sama verb 2-nya berubah jadi verb 1. Coba kita bikin contohnya jadi kalimat negatif ya. Nah, tambahin didn't nih sebelum kata kerjanya. Dan rubah verb 2-nya jadi verb 1. Verb 1-nya watch ya, tanpa id. Terakhir nih, simple future. Rumusnya dia subject plus will atau shall plus verb 1. Contoh, I will play football tomorrow. Nah, ini buat kalimat positifnya. Buat kalimat negatif gampang banget. Tinggal kita selipin kata not di antara will sama verb satunya. Jadi, I will not play football tomorrow. Gitu. Pembahasan di video kali ini sampai simple future dulu. Di video selanjutnya kita bakal ngebahas tentang present continuous, past continuous, sama future continuous. Semoga video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.